Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang Bapak cintai, khususnya siswa SMK 9, baik siswa alumnus yang baru saja keluar dan calon siswa baru yang nanti diumumkan siapa yang akan diterimanya. Demikian pula para siswa kelas 11 dan 12 yang telah berhasil naik tingkat. Bapak akan memberikan berbagai informasi yang patut kalian dengarkan untuk kalian saksikan dan menjadi pedoman, terutama masalah daftar ulang, masalah pembagian rapot, pembagian ijazah, dan juga tentang pelaksanaan KBM. Oleh karena itu, silahkan simak Lentera TV. Apabila yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan. Kita saksikan yang berikut ini. Ciao. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua semoga SMK 9 diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan dalam rangka menjalankan tugas-tugas keluarga. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman kita sekarang yang baru di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing melaksanakan isolasi mandiri, kami semua warga SMK 9 mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala segera mencabut penyakitnya, segera menyembuhkan mereka, dan mengembalikan Indonesia di dalam kejayaannya untuk membangun Indonesia emas sampai 2045. Apabila ini tidak kita selesaikan, apabila ini tidak kita lawan, apabila ini tidak kita hadapi, maka susah bagi kita untuk bisa membangun bangsa kita sampai generasi emas di 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. Oleh karena itu saya kepala sekolah mengajak teman-teman semua untuk waspada tapi tidak takut. Kita ini adalah para kesatria yang harus mampu melawan cobaan ini. Musibah ini bagi kita adalah cobaan dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT memberikan ujian seperti ini, mampukah kita menghadapinya? Oleh karena itu teman-teman para manajemen SMK 9 bersyukur kita bahwa setiap hari kita selalu ada kegiatan, setiap hari selalu ada agenda-agenda untuk meneruskan atau melanjutkan pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan jiwa-jiwa kesatria kita hadapi, alhamdulillah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu demikian seterusnya. Bapak dan Ibu, ini agenda bulan Juli ini kita padat, ada 6 pokok acara, ada pokok kegiatan dan semuanya numpuk di bulan Juli ini. Pada masa saat ini kita sedang dalam keadaan zona merah, zona paling berat. Di dalam 1,5 tahun kita menghadapi COVID ini, maka bulan Juni ini adalah bulan yang paling berat. Kenapa? Karena sudah ada puluhan ribu dalam satu hari orang terkena penularan virus. Ada 1 tahun kita mungkin juga masyarakat bisa disatakan ya, karena 1 tahun di rumah juga sudah merubah keadaan, malah lebih parah beraktivitas seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini segera berakhir. Oleh karena itu mari kita ajak masyarakat untuk kita takut vaksinasi, bapak-bapak, ibu, tetangga, saudara, kiri kanan kita. Bapak Ibu harus menjadi agent of change bagi mereka, ya, untuk bisa merubah hoax dan stigma-stigma yang menyesatkan bahwa ini adalah rekayasa pemerintah. Karena kalau sudah merasakan bagaimana sakitnya COVID ini, baru tinggi akan sadar. Oleh karena itu mari kita untuk merubah, untuk menjadi ibu penerang bagi masyarakat kita. Ayo berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi vaksinasi 1 juta 1 hari sekarang di Indonesia. Luar biasa.
1 juta satu hari. Kalau di Monaco mungkin satu hari selesai, kan mungkin 1 juta. Ya, gitu. Kalau mungkin di Australia 1 bulan selesai, kalau ngomongnya cuma 25 juta. Nah kita ini 250 juta. Ini yang saya akan cemar sekali. Kalau sampai orang takut, kecuali kepada mereka yang terlarang untuk mengikuti vaksinasi. Nanti kepada mereka yang terlarang, jaga ya kesehatannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bahasan pertama adalah kemudian pengumuman PPDB dan teknis. ya pengumuman PPDB dan teknis tentang ulang. Catat, itu kan tanggal 30 Juni diumumkan. Nah, diumumkan dan ini total tidak boleh ada siswa atau orang tua yang datang ke sekolah. 30 Juni, pokoknya semuanya di rumah. Kita umumkan secara online, gitu. Sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 9 Juni. 9 Juni mudah-mudahan kalau kita lihat dari sekarang itu ada 10 hari ke depan, mudah-mudahan COVID-nya melandai, ya, mudah-mudahan melandai. Kalau 1 hari 1 juta, mungkin 9 hari 9 juta orang bisa divaksin. Mudah-mudahan itu melandai, ya kan? Nah kepada teman-teman yang sekarang berbaring, mudah-mudahan juga cepat sembuh, ya, gitu. Nah jadi tanggal 9 Juni kita semuanya nggak boleh ada di sekolah, kita semuanya pakai online saja. Timbul persoalan, bagaimana kalau daftar ulangnya tanggal sampai 9 baru selesai daftar ulang, berarti kan sedangkan tanggal 11-nya kita sudah masuk MPLS. Tanggal 9 Juni 9 Juli. 9 Juli itu hari Jumat. Tanggal 12-nya kita udah MPLS. Tanggal 12 kita MPLS. Berarti persiapan untuk jumlah peserta itu baru jelas di tanggal hari Jumat tanggal 9. Jadi ini daftar ulang terpanjang ini. 9 hari. Karena di dalam jadwalnya daftar ulang itu tanggal 1 sampai 9 kan? Ya, 1 sampai 9. 9. Nah, jadi bagaimana teknis daftar ulangnya? Ketika Pak Jojo nanti dari IT mengirimkan prosedur pengumuman dan pendownloadan hasil seleksi, maka siswa harus mengupload ketika daftar ulang. Jadi bagaimana caranya? Nanti mungkin tim teknis IT ketika siswa sudah dapat pengumuman dan sudah dapat kartu seleksi melalui WhatsApp group. Jadi nanti kita tayangkan ini di apa? Di YouTube. Jadi ketika siswa sudah dapat pengumuman dan seleksi, nah mereka ada prosedur mengupload, ya, mengupload. Jadi tidak datang siswanya ke sini, upload, itu. Nah ini yang ini untuk yang antara pengumuman dan daftar ulang Pak, gitu. Jadi harus proses upload dan ketika mereka upload berarti dia daftar ulang. Ngomong-ngomong soal daftar ulang itu baru kelas 10, belum kelas 11, 12, ya kan? Nah, kelas 11 dan 12, bagaimana teknis daftar ulangnya? Itu kan mereka sekarang baru diumumkan nih, yang naik, ya kan? Baru diumumkan yang naik. Nah, mungkin kita akan menggunakan apa tadi? Yang naik. Yang mereka maksudnya belum ada masih di kita nih. Cuma mereka daftar ulangnya apa menggunakan Google Form atau apa atau ya pakai Google Form. Oke, kita setuju ditulis. Jadi pengumuman daftar ulang untuk kelas 11 dan 12 menggunakan Google Form. Menggunakan Google Form nanti dicek apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat kenaikan atau tidak. Nah, bagaimana kalau Google Form-nya tinggal klik, ketika anaknya klik, kalau dia masih proses atau belum naik, berarti dia nggak ada datanya gitu gimana? Nah gitu ya.
Jadi nanti ketika anak klik, ketika anak tersebut kan ada beberapa anak yang masih belum selesai syarat kenaikan tingkatnya. Jadi mereka begitu klik tidak ada namanya. Nanti begitu anak daftar, Anda naik ke tingkat itu gitu ya. Ya, begitu Anda klik, Anda sudah tidak ada kelas sekian gitu. Sudah berdasarkan email ya. Ya. Kemarin kali ya. Ya gitu. Nah itu. Selesai ya, jadi pengumuman dan daftar ulang selesai di tanggal 9 Juli. Di semuanya tuh 10, 11, 12. 9 Juli. Itu poin nomor 1 selesai. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya atau tidak untuk yang nomor 1 sudah kita bahas. Saya ulangi, jadi pengumuman yang siswa kelas baru kelas 10 adalah tanggal 30 Juli. Kemudian mereka daftar ulang mulai 1 Juli. Nah, yang diupload adalah mungkin 2 ya. Ijazah belum, kira-kira udah ada belum? Belum ya. Ya itu aja berarti hanya kartu seleksinya aja ya. Isi formulir untuk dapur. Oh, sama isi formulir untuk dapodik di Form juga itu. form ketika daftar ulang ya. Jadi untuk kelas 10 ketika mereka daftar ulang, mereka harus mengisi form dapodik terus dengan upload bukti diterima. Nah, gitu. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 mereka akan daftar ulang menggunakan Google Form. Di dalam Google Form tersebut nanti juga akan ada mekanisme apabila dia sudah naik maka akan ada pernyataan dia diterima di kelas berikutnya. Apabila yang belum selesai maka Google Form menolak. Gitu. Selesai untuk nomor 1. Ada teman-teman yang mau nanya? Coba teman-teman yang mendengarkan di rumah jempolnya begini kalau udah oke. Kasih option ini pilihan. Bu Dewi oke. Pilihan oke. Ibu Kristina oke. Kan bisa Pak Asep oke. Pakai emot. Ella oke. Mana lagi nih yang gini loh? Pak Ari, Bu Lia, Pak Rabi, Bu Fitri, Bu Fitri. Sehat Bu Fitri, bagaimana kondisi? raise hand aja Pak. Bilang apa? Bu Fitri tangannya giniin aja Bu Fitri. Raise hand aja boleh, ada tuh emot raise hand. Gini aja. Nah, mungkin karena sakit. Baik. Oke Pak. Oke Pak. Ya, deh, cakep. Makasih. Nah, terus kita lanjutkan ke bahasan Nomor nomor 2, baru kan ada masalah. pembagian rapot. Dan screen lagi ini. Bagian rapot. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan nomor 2, nomor 3, pembahasan pembagian rapot. Ya, pembagian rapot untuk kelas 11 dan 12 ini ya. Baik. Jadi untuk rapot, karena rapot ini semua sudah ditulis oleh para wali kelasnya, sementara belum bisa dibagikan ke orang tuanya, mudah-mudahan pada tanggal 12 Juli, ini catat, mudah-mudahan pada tanggal 12 Juli sudah ada pelandaian COVID sampai di bawah 10.000. Mungkin kita akan menggunakan mekanisme seperti dulu, yaitu satu kelas dibagi 2 dan dibagi waktunya. Misalnya pagi-pagi satu hari Senin khusus untuk jurusan perawat, misalnya. Satu kelas dulu nih jam 8 sampai jam 9 dibagi 2. Jam 8 sampai 10, 8 9 20 orang. 9 10 20 orang. Tetapi kelas berikutnya lagi 10 kelas, cuma 12. Dan seterusnya sampai selesai jurusan perawat semua. Itu hari Senin. Hari Selasanya jurusan ini dan seterusnya. Jadi untuk yang kelas 12 ini rencana tapi belum tentu tergantung dari keadaan ya. Karena raportnya masih di kita, raportnya belum ditandatangani. Tampil
Wakasek kurikulum menyiapkan pembelajaran, jadwal dan lain-lain, maka kita 12 sampai 16 ini masih darurat untuk masalah rapor. Bergantung kepada kondisi. Apabila kondisi tetap tidak memungkinkan, maka tanggal 19 selambat-lambatnya itu pembelajaran sudah berlangsung. Jadwal sudah terbagi di tanggal 12 sampai 16 ini. Jadi 12 sampai 16 ini untuk koordinasi apa namanya tata komunikasi guru, wakasek kurikulum, jadwal dan teknis-teknis lainnya. Gitu. Karena sampai 12 jadi kita baru dan di kelas 10 di kelas 10 kan ada MPLS nih 12, 13, 14 nih 3 hari plus dengan 15, 16 konsolidasi. Jadi praktisnya tahun ajaran baru nomor 5 sekalian adalah kita mulai tanggal 19 murninya, bersihnya. 12 sampai 16 itu kita buat untuk konsolidasi berbagai hal. Itu aja ya. Namanya kita agendanya adalah konsolidasi berbagai hal itu 12 sampai dengan 16. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi pembagian raport itu sekaligus daftar ulang di antara 12 sampai 16 apabila memungkinkan. Apabila tidak, sudah raport simpan aja di sekolah dulu. Tapi yang memungkinkan kita bagi ketemu sama orang tuanya. Karena raport kalau di-upload juga apa namanya anak tangannya juga susah, udahlah nanti aja. Yang penting orang tua tahu bahwa anaknya sudah naik tingkat. Kita aja ya. Ya kan? Itu aja. Karena semuanya serba darurat. Nah, sekarang nomor 4. Ada nggak Bapak Ibu yang mau menyampaikan saran, pendapat, tanya jawab, silakan. Maaf Pak, mohon izin bertanya. Silakan. Tanggal 12 kan ada mekanisme. Maaf. Tanggal 12 ada MPLS. Saya khawatirnya yang ikut atau mengisi acara MPLS juga termasuk wali kelas juga, Pak. Khawatirnya. Ya. Baik. Tanggal 12 sampai 16 Pak Ari itu jadwal Pak Ari terkonsolidasi dan dalam kaitannya dengan berbagai hal apabila memungkinkan rapor. Apabila tidak. Tapi yang penting 12 sampai 18 itu bagian dari Pak Ari untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, nanti di bawah di nomor 5. Ya. Nah, mengenai MPLS pun tetap daring. MPLS pun di dalam masa-masa ini masih tetap daring dulu. Baik. Nah, nanti mungkin perkenalan lewat Zoom atau bagaimana dengan semuanya. Kemungkinan besar seperti itu, karena kondisi kita yang masih darurat seperti itu. Jadi berubah dari rencana kita. Dulu kita lihat sudah banyak sekali, mungkinnya begitu masuk Juli langsung Juni, malah lebih dari puncak-puncak tahun sebelumnya. Jadi tanggal 12 sampai 16 hanya konsolidasi, artinya berbagai hal kita bicarakan, kita persiapkan untuk memberi waktu juga ke wakasek kurikulum untuk menyusun jadwal, ya, menyusun penugasan wali kelas, menyusun penugasan lainnya untuk para guru. Nah, ini di 12 sampai 16. Karena sampai dengan tanggal 9 ini kalender akademiknya kan libur. Cuma kita aja nggak libur-libur. Ya, orang lain nggak libur, kita nggak libur-libur nih. Jadi karena kalender akademiknya libur, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali manajemen ya. Tadi kan nggak dengar suaranya, makanya begini. Gitu, baik. Ada lagi Pak Ari? Baik Pak. Ada lagi yang lain? Teman-teman lain ada pertanyaan? Takut-takut tidur lagi. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang untuk nomor 3 udah oke semua, gini dong. Silakan. Ayo. Boleh jempolnya atau raise hand.
Siap, good. Bu itu juga kelihatan tuh. Ya, Di terima Ramorok. kasih. Kita lanjutkan sekarang mengenai ijazah. Iya. Ijazah. Ini Pak Ari, saya minta laporannya bagaimana ijazah Pak Ari. Silakan. Nilai ijazah sudah siap, kemudian belangko ijazah belum kita dapatkan. Apalagi? Cuma itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Nilainya sudah siap, belangkonya yang belum dapat. Ya kalau ijazah ini berkaitan sama satu data ya. Pastikan data yang akan ditulis dalam ijazah itu sudah 100% benar. Baik, nanti Dan saya cek. saat ini harus mulai sudah disisir atau sudah dianalisis, sudah disiapkan apa-apa ada yang akan diisi di dalam ijazah itu, Pak. Baik. Ya mulai sekarang ya. Ini tanggal 28 ya. Ada waktu nih Pak Ari 5 hari. 28, 29, 30, 1 dan 2. Silakan berkoordinasi dengan admin kurikulum untuk menyiapkan data penulisan ijazah ya Pak Ari ya. Baik Pak. Sementara Pak Ari mungkin berhubungan sama MKKS untuk kemarin saya lihat sedang dicetak ya belakangnya kalau nggak salah terakhir itu. Iya. Ya. Ada rapot berdasarkan ijazah udah, tinggal nanti membagikan dan lain-lain. Mungkin kita belum bisa tahu kapan akan kita bisa bagikan. Yang penting data yang akan ditulis dan siapa penulisnya itu juga segera ditentukan, Pak Ari. Ya. Baik. Oke, sekarang kita bahas nomor 5. Ijazah sudah ya. Pembahasan KBM dan tahun ajaran baru. Nah, ini bagian saya nih. Baik, nomor 1. Bapak Ibu, Kaprodi dan semua yang ada di bawahnya beritahukan SOP awal tahun ajaran baru di SMK 9 itu apa? Ibu Kris. Ibu Kris silakan bersuara. Pak, Assalamualaikum. Salam. Salam. Tadi ini apa ya? Suara Bapak kecil banget di saya. Kalau nggak salah SOP awal tahun aja. Oh, Hil, gimana suaranya kecil, Hil? Di Bu Kris. Lagi saya. Ibu Kristin. Kejauhan Pak, kejauhan dari laptopnya, sedangkan Sini deketin bawahnya. portnya. Silakan. Waduh, udah panjang lebar tadi, nggak Enggak, kedengaran. teman-teman nggak info cepet ya. Infoin kayak apa suaranya kecil, bapaknya sih gede, suaranya doang yang kecil. Kalau pakai headset gede Pak. Tahun ajaran baru tadi itu. Oh iya, iya baik Pak. Terima kasih. Bu Kristin kedengaran nggak? Ya udah gede Pak ini Pak. Udah. Gede, kerasa. Harus deket-deket aja nih Pak. Silakan Bu Kris. SOP apa di awal tahun ajaran biasanya kita? SOP yang pertama karena akan masuk tahun ajaran baru, saya sebagai Kaprodi membuat pembagian jam Pak. Ya. Pembagian jam untuk guru-guru produktif yang nanti akan disetorkan ke Pak Wakasek Kurikulum. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mengenai prokes kami sudah divaksin ya Pak ya, sesuai yang dibicarakan di grup kemarin bahwa akan mendapatkan SK apabila kita sudah divaksin untuk 2 kalinya. Ya. Kemudian apa ya Pak? Saya bingung. Ya, soalnya saya takut kalau gurunya nggak divaksin, saya takut ketularan, paling tua lagi. Makanya kalau nggak pernah divaksin, Bapak nggak mau. Ya, nggak mau jangan jadi guru kecuali kalau memang ada hambatan di masalah kesehatan ya. Itu saya takut, saya kan paling tua di sini saya. Ya. Ayo ada Pak Ujang, saya tik lebih kolot saya tik.
Baik. Oke, itu Bu Christine SOP-nya itu ya. Sama itu Coba. Pak, apa namanya Nah. membuat apa RPP dan kawan-kawan Pak sebagai Oh, guru. RPP. Baik. Oke. Sekarang kita dengar dari Pak Asep deh. Pak Asep, silakan. Apa SOP di awal tahun kita ini di SMK 9 ini? Ini Pak, ya pada umumnya sih sama Pak ya dengan Bu Christine. Cuma saya tambahin mencari tanda tangan Pak Ujang dengan Pak Haji Asep. Oh iya. Oh gitu ya Pak. Oke. Oke. Silakan. Udah benar ada bannernya, tapi masih banyak kurang. Bu Christine juga. Sekarang Ibu Nur Ella. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, SOP yang pertama, kedua hampir mirip lah Pak dengan Bu Christine. Yang selanjutnya yang nggak pernah lupa itu pengumpulan perangkat tahun sebelumnya Pintar. yang akan 100 diganti Bu dengan Nur SK Ella. yang baru. Nah, SOP-nya ya. Jadi masa ini sengaja nih Bu Christine sama Pak Asep ngelupain, padahal ingat ya. Baru ingat Pak. Terus sama lagi Bu Ella? Low profile, Lalu Pak. selanjutnya pengumpulan perangkat pembelajaran yang akan dilakukan pada awal ajaran baru itu harus tanda tangan Pak Ujang dan Pak Kepsek. Iya, pintar. 100 Dah. ya. Nah, gitu. Ya. Nah, dan ini ada satu lagi yang belum, Bu. Ibu ada yang kelewat nih. Bu Dewi deh, coba Ibu cukup segitu. Bu Dewi silakan. Ada tambahan nggak Bu Dewi? Dari Pak Ya, Pak. Rizky, ada tambahan nggak? Aduh Pak, dengeran nggak Pak suara saya Pak? Oh, gede. Oh, iya. Jelas. Ya, kalau yang pertama sama kayak Bu Kris ya Pak, menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan jam pembelajaran untuk teman-teman produktif. Terus yang kedua, tadi kita sudah divaksin. Terus yang ketiga, ini Pak, menyerahkan perangkat pembelajaran sama seperti Bu Ella untuk dapat SK. Yang keempat, kita harus menyertakan juga pemberangkat pembelajaran yang baru yang sudah ditandatangani oleh Bapak dan Pak Ujang. Terus tambahannya itu adalah kalau saya tambahannya ini Pak, menyiapkan jadwal laboratorium untuk pembagian jam praktek. Ya, lagi ya? Ya, jadi laboratorium itu ya menyiapkan jadwal penggunaan lab itu penting sekali itu ya. Iya. Oke, bagus, pintar-pintar. 100 nilainya A semua. Amin. Ya, ada satu yang penting Bu, SOP-nya. SOP ini berlaku untuk semuanya, termasuk Pak Kaseknya. Jadi semuanya, Bu Mawar, Bu Dian, Pak Rabi, Pak Ari, itu berlaku semuanya. Kalau enggak, Program kerja. Kalau enggak SKP-nya enggak saya tanda tangani. Ya, kalau enggak ada SKP-nya enggak saya tanda tangani. Itu ya. Ada Pak Ito di sini saksinya nih. Pak Ito galak lagi apalagi. Ya, pokoknya apalagi PNS itu harus wajib ain. Ya, karena untuk mendukung kenaikan pangkat. Oke. Dan sebenarnya ada satu lagu tapi nggak tega-tega saya ngasihnya sama PNS. Setiap PNS wajib membuat PTK 1 dalam 1 tahun. Nah ini ya, wajib 1 dalam 1 tahun wajib membuat. Ini yang dari dulu nggak tega-tega saya. Ini disaksikan oleh Bapak pengawas nih. Ya, karena hambatan Bapak Ibu naik pangkat itu PTK dulu, padahal dari 5 tahun yang lalu saya bilang 1 tahun 1 aja PTK. Dan saya sudah menyiapkan jiwa dan raga untuk bantunya gitu. Ya, saya siap dan saya punya pengetahuan untuk menyusun PTK. Saya bisa ngelatih, saya menjadi pembimbing untuk membuat PTK. Dari mulai judul sampai penulisan saya bisa semuanya. Tapi belum ada beberapa yang sudah memanfaatkan itu. Ya, di antaranya Bu Dian Ripiana sudah pernah membuat PTK, Bu Mawar sudah pernah saya bimbing, ya kan?
Terus yang sekarang sudah pernah naik pangkat, Bu Dian Holika, Bu Mardia, semua ya. Itu Bu Ratna, semuanya udah saya bimbing. Nah, bagi yang belum, ayo, saya akan siapkan nih tenaga saya, waktu saya untuk membimbing. Baik, jadi ini mengenai KBM ya. Kembali ke screen Pak. Kembali ke screen. Jadi mengenai KBM dalam nomor 5 ini kita punya waktu Bapak Ibu untuk kaprodi silahkan kepada seluruh guru yang di bidangnya tanggal 5 sampai tanggal 9 ini waktunya Bapak Ibu mengumumkan untuk mengumpulkan seluruh portofolio namanya. Seluruh portofolio tahun pelajaran 2020-2021 dikumpulkan dalam map yang sudah diberikan. Dan kepada Ibu Lia yang standby di sini juga harus langsung antisipasi untuk menyiapkan buku agenda kerja guru untuk tahun 2021-2022. Jangan disuruh-suruh lagi, itu sudah SOP. Setiap tahun guru akan ganti buku agenda kerjanya. Buku kerjanya diganti. Nah, nanti yang portofolionya akan saya masukkan ke dalam lemari seperti biasa. Gitu. Nah, jadi Bu Lia bersama Bu Mawar untuk segera membeli buku kerja ya. Gitu. Pak Ari nanti buku kerja itu diisi oleh yang halaman pertamanya SK. Nah, di Bapak ini sekarang ada buku kerja tahun 2017-18 itu boleh diambil oleh guru. Sudah cukup. Yang di sini cukup tinggalkan yang 19-20 dan sekarang 21. Jadi boleh Bapak Ibu guru umumkan kalau yang mau ambil untuk disimpan di rumahnya masing-masing. Di sini kan dulu disimpan di Bapak itu untuk pemeriksaan dan akreditasi. Sekarang udah selesai akreditasinya. Kita dapat nilai paling gede 97. Hanya 10 sekolah se-Indonesia dari 600 sekolah. Itu hasil daripada perjuangan kita seperti hari ini. Ya. Jadi ini nilai kita 97, akreditasinya unggul. Hanya 10 sekolah se-Indonesia. Teman-teman kita itu sekolah-sekolah unggul semua tuh. Alhamdulillah. Jadi ini diteruskan ya Bapak Ibu ya. 5 sampai 9 di 5 hari nih. Sorry, ya 5 sampai 9 nih untuk guru-guru mengumpulkan portofolio. Nanti tanggal 12 sampai dengan 16 itu untuk kita akan ada rapat lagi, yaitu rapat awal tahun bersama guru-guru lewat Zoom juga. Tapi nanti 12 sampai di antara 12 Juli sampai 16 Juli. Gitu. Pokoknya tanggal 19 itu murni kita sudah mulai beres seluruhnya persiapan ini. Baik. Kita lanjutkan, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada semuanya jempol dong. Minta jempol. Berarti oke. Ya, thank you. Screen-nya habis. Nah, gini semua coba lihat. Oke. Udah ya, sip. Thank you. Ya. Ya terakhir. Sekarang yang ke-6 adalah MPLS. Nah, tahun ajaran baru sudah, yang belum saya bahas itu nanti bersama Pak Ari. Jadwal itu di kisaran antara 12 sampai 16 itu dimatangkannya. Termasuk dengan pembagian tugas ya. Nah, itu. Nah, jadi sekarang kita yang ke-6 adalah MPLS. MPLS ini akan dilaksanakan tanggal 12, 13, 14 plus 15, 16. Kita lihat keadaan apabila memungkinkan dengan mekanisme protokol yang ketat, siswa datang ke sekolah beberapa orang saja untuk survei sekolah, artinya memperkenalkan ruang-ruangan supaya mereka tahu sekolahannya. Tapi itu juga dengan protokol ketat dan kita tunggu instruksi gubernur. Pak Rabi. Sekarang saya minta Pak Rabi untuk menyampaikan persiapan MPLS-nya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan. Ya, misi izin Pak Kepsek, Pak Pengawas, untuk MPLS yang sudah
kita bahas, mungkin sebenarnya ada luringnya tatap muka untuk melihat dan memperkenalkan seluruh guru masing-masing mata pelajaran di setiap kelas. Tapi karena kendala yang tidak memungkinkan, yang COVID semakin banyak di lingkungan kita, MPLS ini rencana mungkin kita dari kesiswaan, pembina OSIS dan OSIS untuk merubah daring. Rencana 3 hari. Hari pertama perkenalan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru secara daring melalui Zoom atau YouTube Lantera. Rencana itu yang pertama. Untuk di hari pertama di tanggal 11, Pak. Tanggal 11. Rencana hari kedua dari MPLS ini itu luring. Rencana memperkenalkan guru. Rencana awal ya Pak ya. Guru dan ruangan jurusan mereka dan kelas. Itu. Rencana ketiga memperkenalkan masing-masing eskul. Hari tanggal 13-nya, hari ketiganya rencana memperkenalkan masing-masing eskul melalui video YouTube Lantera. Mantap. Ya, dari pagi, dan itu nanti dijeda waktunya, Pak. Ya. Mungkin itu rencana 3 hari. Tapi jika berubah, mungkin kita memperkenalkannya di hari Selasa itu atau tanggal 12 itu memperkenalkan secara daring. Ya. Mungkin Pak, melalui YouTube atau apa, mereka melihat lokasi-lokasi sekolah kita. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rabi persiapannya. Jadi sudah dibentuk panitia, siswanya sudah dibentuk jadwal acaranya. Yang jelas mungkin di tanggal 15 atau 16 itu perlu semacam touring, ya, touring fasilitas sekolah dari melalui streaming aja, nggak apa-apa. Streaming YouTube lewat Lantera TV untuk memperkenalkan sekolahan kita, atau di tanggal 14 terserah diatur jadwalnya. Pokoknya itu bisa di streamingkan anak-anak lewat Lantera TV, kita perkenalkan termasuk kepada guru-guru. Mudah-mudahan nanti ada beberapa guru yang bisa hadir ke sekolah untuk kita perkenalkan kepada mereka, terutama manajemen juga perlu diperkenalkan kepada siswa baru. Nah, gitu. Tentang hal-hal yang mereka kunjungan sekolah, kita nunggu pelandaian dari wabah ini dan instruksi dari Pak Gubernur. Terima kasih Pak Rabi ya. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu silakan, ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada. Saya informasikan Bapak Ibu guru bahwa untuk MPLS kali ini kita sudah menyiapkan 10 video berupa video-video ekstrakurikuler, dari mulai kegiatan ekstrakurikuler sampai ke prestasi-prestasinya di YouTube nanti. Nanti anak-anak yang kelas 10 yang baru ini mereka akan mengenal lebih dalam tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Nah, Pak Rabi dengan kawan-kawan bisa juga menggunakan Google Form untuk menjaring siswa mana yang tertarik dengan aktivitas-aktivitas itu. Oleh karena itu, maka setiap ekstrakurikuler yang ada ini mereka akan jor-joran, akan habis-habisan untuk promosi kepada siswanya melalui Lantera TV itu. Gitu. Ya, jadi ya gimana Pak Rabi? Izin Pak untuk eskul, karena eskul ini ialah yang saya lihat eskul ini pembentukan karakter siswa Pak. Untuk ke depan setelah lulus mungkin akan terbentuknya karakter mereka melalui eskul atau hobi mereka di sekolah. Untuk tahun ajaran baru ini, apakah ada izin penambahan eskul Pak? Mungkin di bidang video atau foto, untuk karena zaman sekarang kan digital Pak. Digital dan penambahan eskul lain. Kira-kira apakah mungkin akan ada Pak? Pak itu silakan dijawab. Pak itu yang menjawabnya. Kecuali dari itu memang bisa dilakukan penambahan itu
dari bosnya untuk saat sekarang dengan jumlah ekspor itu kayak itu kan. Kurang kedengeran ya Pak? Oh, suaranya Pak. Terus ulangi lagi Pak. Halo? Enggak dengar? Kedengeran nggak? Enggak. Pak Rabi kedengaran Pak suara Pak itu enggak? Kurang Pak, jadi jauh, dengarannya jauh. Apa enggak itu? Itu pindah ke samping Pak Asep aja. Sini aja Pak Ito, sini aja. Ya, jadi Pak Rabi ya, untuk penambahan eskul pada tahun ajaran baru ini, selama alokasi dana dari Bosda belum ada tambahan, artinya kita tidak bisa menambah kegiatan eskul lagi dari Bosda ya, kecuali kebijakan dari pimpinan, dari kepala sekolah, kemudian diadakan, kemudian dibiayai oleh bos, itu lain persoalan. Jadi kalau memang dari bos bisa, ya silakan saja. Tapi untuk dari Bosda yang artinya dibayar dari pemerintah provinsi, sampai dengan saat ini atau tahun ajaran baru ini belum ada kepastian bisa menambah atau enggak. Karena dana memang sudah habis, sudah mepet banget. Seperti itu. Ya Pak. Gitu ya, Pak Rabi ya. Ya Pak. Ayo. Berarti anggaran dari bos kalau nanti silakan dikoordinasikan Pak ini Pak dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, apakah bisa dari bos gitu ya. Kalau memang bisa ya silakan. Kalau yang ekstrakurikulernya di Bosda berapa 10? 10 udah. 10 ya. Ya, jadi Pak Rabi sekarang yang tersedia di Bosda kita ini 10 ekstrakurikuler. Dari 10 ini Pak Rabi boleh mengeliminasi kalau ada mah. Ada nggak bisa dieliminasi yang kira-kira pesertanya sedikit, prestasinya sedikit, gitu. Mendingan diganti aja yang kira-kira nanti akan banyak. Contoh ekstrakurikuler ya digital jurnalistik gitu. Misalnya ini yang Lantera ini ya. Terus apa lagi? Drama sih Pak, kesenian, karena pemilihan kayak apa di perpustakaan itu juga lumayan pengangkatan nasional. Membaca dengan membaca dongeng. Klub literasi lah. Klub literasi, ya. Jadi kita bikin satu lagi klub literasi misalnya. Satu lagi apa tadi digital jurnalistik gitu. Misalnya ini yang kekinian lah. Ada nggak di antara 10 yang ada sekarang yang kira-kira menurut Pak Rabi nggak bagus? Sebenarnya kalau yang sekarang ada ini untuk anak sekolah tingkat SMK itu sudah pas, siswa-siswi prestasinya ada, walaupun ada beberapa eskul contohnya yang agak susah itu seperti eskul berkelompok Pak, misalnya kayak basket, kayak sepak bola, itu kan mungkin prestasinya kurang, tapi sangat diminati oleh siswa atau siswi. Kalau yang lain, kata saya masih layak semua lah yang seperti Pak. Kalau diminati itu jumlah pesertanya berapa orang Pak? Saya targetin itu minimal 20 Pak, siswa-siswi Pak. 20. Itu rata-rata di atas 20. Kalau misalnya kurang dari 20? Kurang dari 20 ya bisa kita eliminasi Pak. Ya gitu ya, jadi ada evaluasi oleh Wakaseknya. Dievaluasi, kalau kira-kira kurang dari 20 mah digabung jadi satu aja di satu pelatih gitu. Jadi kan bisa mengurangi satu Pak Rabi. Misalnya untuk yang basket dengan futsal gabung pelatihnya satu Pak Susiraja gitu. Misalnya ini mah. Kalau bisa basket sama bola malah itu lebih dari 30 Pak. Oh iya, kalau itu saya ingin lihat di mana latihannya, bola juga gitu kan. Terus basket juga kapan latihannya, berapa anggotanya ya. Terus apa lagi selain itu olahraga selain basket sama voli? Olahraga hanya basket sama futsal aja Pak olahraga. Olahraga basket. Sisanya kan taekwondo, karate. Ya. Oke. Nah, sekarang taekwondo sama karate itu jumlah pesertanya berapa? Jumlah pesertanya
kemarin udah dilaporin sama kira-kira ya pokoknya lebih dari 20 Pak. Saya minta laporannya deh. Siap Pak. Semuanya saya minta laporannya. Kalau kurang dari 20 kita eliminasi aja ya. Iya Pak. Siap. Ya terus yang diusulkan yang baru itu apa? Saya pengen ngebentuk itu karena kita lantera biar lebih matang ya digital. Saya mau apa tadi itu videografi misalnya atau fotografi seperti itu kedua. Jadi nggak repot-repot lagi, kita sudah punya tim dari siswa-siswi untuk membuat video. Oke. Ini nanti saya akan sampaikan ke Bulia. Kira-kira nanti di Juli sampai di triwulan ketiga, di caturwulan ketiga, itu apa bisa masukkan untuk 2 ekstrakurikuler yaitu klub literasi dan satu lagi adalah jurnalistik ya, video jurnalistik ya. Ya. Siap. Gitu. Nanti itu memang sangat kekinian banget ya, itu yang kedua ini. Ya mungkin kita akan pertimbangkan nanti. Demikian sudah ditampung. Silakan. Kalaupun itu nunggu anggaran perubahan Pak, biasanya di BOS. Anggaran perubahan itu kan sekitar bulan Oktober. Ya iya, makanya di CAW 3 kan? Iya. Sekitar September, Oktober, November, Desember ya. Desember, November, Oktober, September. Ini 4 bulan terakhir nanti ya, dilihat ya. Iya Pak. Nah, itu. Ada lagi teman-teman yang akan memberikan masukan? Baik, kalau tidak ada, maka selesai sudah acara kita pada hari ini, di mana secara kesimpulan, kemudian kita sisir satu-satu. Pertama, nomor 2, PPDB akan diumumkan tanggal 30 Juni secara online. Dalam pengumuman akan dilampirkan bukti kelulusan. Bukti kelulusan tersebut akan di-download oleh siswa untuk di print, lalu printnya akan di-upload ke Google Form untuk daftar ulang kelas 10 dengan disertai mengisi formulir daftar pokok pendidikan Dapodik. Itu ya, itu yang ke-10. Yang kelas 11 dan 12 juga mereka akan mengisi Google Form untuk daftar ulangnya. Untuk pembagian rapot diperkirakan antara 12 sampai 16 atau 17 apabila memungkinkan. Gitu kan ya? Ya, 12 sampai 16. Kemudian ijazah itu sudah dibuat data isian ijazah, kemudian juknis pengisian ijazah lupa tuh kelewat. Juknis pengisian atau penulisan ijazah dan penulis ijazahnya siapa, lalu blanko ijazahnya segera diurus untuk segera diambil. Selanjutnya untuk KBM, SOP-nya sudah dibacakan tadi, portofolio mengajar dan persiapan mengajar serta SK pembagian tugas akan berbarengan dibagikan kepada guru-guru. Dan itu konsolidasinya antara 12 sampai 16 Juli. Untuk yang penyusunan jadwal, pembagian tugas, pengumpulan portofolio, dan lain-lain. Kemudian MPLS juga akan dilaksanakan secara daring. Untuk perkenalan tentang berbagai macam ekstrakurikuler akan ditampilkan 10 video ekstrakurikuler yang para pelatihnya akan berlomba untuk mendapatkan simpatik sebanyak-banyaknya dari siswa baru, dan siswa barunya akan mendaftar di Google Form untuk ketertarikan di ekstrakurikulernya masing-masing. Tentang pengenalan guru dan fasilitas sekolah juga akan di live streamingkan, yaitu kurang lebih antara 14 dan 15 Juli. MPLS. Demikian seluruh rangkaian acara hari ini tentang usulan pembukaan
ekstrakurikuler yang baru akan dipertimbangkan di bulan September tahun 2021. Saya Asep Iskandar bersama host Ibu Dian Liviana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dan terutama spesial buat Pak Ujang. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas dukungan dan supportnya ya Pak. Amin. Doakan kami untuk kita selalu sehat dan bisa menjalankan tugas ini. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bersama dulu dah. Wajahnya dimunculkan dong. Wajahnya dimunculkan untuk arsip. Kemudian di sini di belakang saya. Biar muncul. Ada? Pak Ari di genteng. Biar sinyalnya kena, Pak. Ya. Ya. Pak Ajo mana baju wajahnya? Oh. Ya, sini. Ya. Nah, gitu. 1, 2, 3 jempolnya. SMK bisa. SMK kuat. Nah, SMK bisa kuat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Spesial Pak Ujang. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Kita ucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.